ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب على الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 6. Hadis Nabi yang berbunyi, karena hadis Hakim diriwayatkan oleh Hakim dan lainnya, miftahus sholati at-tuhuru. 9 baris dari bawah ke atas, yakni miftah. Miftah itu kunci sembahyang itu toharah, yaitu suci, atau penentuan sembahyang itu sah tidaknya adalah suci. Berarti suci itu menentukan sah tidaknya sembahyang kita. Banyak orang sembahyang tapi salah bersuci, maka sembahyangnya itu sia-sia. Karena sahnya sembahyang itu terikat dengan kesucian. Suci itu di dalam kitab fikih bab taharah, bab bersuci. Tidak ada dalam kitab fikih bab shalah, bab sembahyang. Pasti sebelum bab shalah, bab taharah, bab bersuci. Ada pengajian kemarin di Jalan Negeri itu, pengajian kesucian. Aneh pengajiannya, kesucian masalah apa? Dahulu, tapi sudah habis, hilang sudah di debat bahari itu. Bab kesucian, kadang membahas masalah wudu, tidak membahas masalah tayamum, nggak ada membahas masalah mandi wajib, nggak ada membahas masalah cara membuang hadas besar, hadas kecil. Yang ada bab kesucian, judulnya soalnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah dengan kesucian itu beda, kontradiksi kata. Nah, itu kontradiksi kata. Kalau kita bermain kata, pastikan itu salah. Nah, kembali lagi, miftahus sholati at-tahuru atau at-tuhuru. Barisnya boleh 2, tahur boleh, tuhur boleh. Yakni miftah sembahyang, kunci sembahyang itu adalah suci. Berarti kalau kesuciannya bermasalah, sembahyangnya sia-sia atau tidak sah. Dan lagi taharah itu satu syarat daripada segala syarat sembahyang. Syarat sembahyang harus suci. Kalau sucinya bermasalah, sembahyangnya tidak sah. Orang untuk bapak ibu sembahyangnya bagus, rajin. Tentang cara membuang hadas kecilnya bermasalah, sia-sia. Bakamihnya berdiri, kadang mengerti percikan-percikan di sekitar paha. Lalu dia bersihkan kemaluannya saja, lalu dia berwudu, di bawahnya sembahyangnya sia-sia, karena dia tidak mempelajari bakamih berdiri itu rentan terjadinya percikan. Makanya jangan jaluin kalau bisa bakamih di kloset nang berdiri. Jangan libatkan tuan guru kalau hendak mau ulah WC. Libatkan tuan guru, karena dari situlah bapak ibu sembahyang kita itu. Libatkan tuan guru. Kayak apa guru nih masalah WC kayak ini. Nah, tahu tuh jadi. Ulun di ketika sembahyang di Al-Ziyad itu Aziyatkah di Solo, masjidnya mewah, soalnya WC-nya berdiri semuanya. Tuh kada melibatkan tuan guru tuh. Berdiri semuanya WC-nya. Kawa bepaparakan beli lihatan kawa, umat julun. Beli lihatan kawa. Bujuran kawa beli lihatan umat.
Itu mall, orang bisa sembahyang bisa ada di situ. Itu bioskop mungkin itu Anda wisi-wisi lang kayak itu. Kalau di masjid maaf, kalau bisa jangan mengajari umat Rasulullah melanggar sunnahnya Rasul. Andai kata dipasang pangguru sudah guru, silahkan, tapi jangan kita nang paham bak kami di situ. Setelah kita Bapak Ibu buang air kecil dari kloset yang berdiri tadi, airnya keluar dari atas kada. Setelah dikencingi, airnya keluar. Terjadi percikan kada? Kalaupun kada percaya, silahkan kontrol dengan mikroskop. Ada kada percikan? Mikroskop ke apa tuh? Alat mengontrol itu. Nang mata kita kada melihat, tapi kau dilihat. Bisa lah, mikroskop lah. Bisa itu. Banyak. Selama kita buang air kecil di klosetnya itu kan pasti ada air. Lalu kita bersihkan. Selama kita di atas kloset, terjadilah percikan sampai ke daerah pantat kita. Lalu bagaimana guru cara kita membersihkannya? Terpaksa Bapak Ibu kita harus berbilas. Lain kloset di Mekah Madinah langsung hilang. Jujur kada? Kloset Mekah Madinah tuh isi Mekah Madinah itu langsung hilang. Kemana guru? Ada tahu juga, lihat lubangnya tuh. Itu hebatnya Mekah Madinah, langsung hilang. Kalau kita kan bertungguan, bajunya dulu bertunggu, kadang-kadang kotorannya bertunggu. Nah, apabila tidak kita bersihkan, itu ada terus najisnya itu. Lalu apabila kita membersihkan setelah buang air kecil, apalagi buang air besar, terjadi terus percikan ke pantat kita, karena pantat kita di sekitar lubang kloset yang di situ ada air. Yang datang najis, yang menunggu najis, terjadi percikan, maka terjadilah najis. Lalu pantat kita tidak kita bilas setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Selesai kita membersihkan buang air kecil kita misalnya, terjadi terus percikan ke seluruh di sekitar kloset itu. Lalu kita pakai celana tanpa pakai bilas, mungkin najis. Lain di sungai. Di sungai, kami di sungai. Yang menunggu suci najis. Terjadi percikan, suci najis. Suci, kecuali kami kita berbuih. Nah itu. Kenapa? Karena yang menunggu suci. Terjadi percikan, maka dihukumkan suci. Kecuali kami kita berbuih. Apa guru? Buih itu najis. Buih itu dari kami kita. Ujar orang, apabila kami itu berbuih, kencing manis lah. Prostat. Periksa aja kena. Itu dokter urusannya. Tapi kebiasaan, apabila kencing itu bak berbuih benar, itu ada masalah tuh. Tapi jangan melihat kita harusnya bak berbuih ada. Nah itu kembali lagi kita ke pelajaran. Apalagi ibu-ibu kalau buang air kecil. Kalau bapak-bapak, ini kita sedikitlah permasalahan lah. Ini kloset. Bapak-bapak hati-hati pian mengarahkan ke air yang ada di kloset itu, pasti terjadi benturan. Yang datang air kencing, yang menunggu najis. Apalagi hendak benar Pak kami tarik sudah kebiasaan deres tuh. Nah, kalau kita ingin memperkecil terjadinya percikan, arahkan ke samping lubang kloset, mengurangi terjadinya percikan antara air yang menunggu dengan air kencing kita yang keluar. Itu cara kami dulu belajar cara seperti itu. Nah itu bapak-bapak. Lalu Pak Aipian bebasuh pun kami. Basuhan itu pasti membentur dengan air yang ada di kloset.
Apabila kita hanya membasuh kemaluan kita tanpa kita bilas, rentan terjadinya percikan di sekitar paha dan pantat. Maka yang selamat, yang aman, pian bebilas keluar dari kloset, artinya di lantai WC. Tapi wayah ini kita hendak ke mall kemana ngalih bebilas, sarikinya kelening servis karena airnya tuh keluar. Nah ini masalahnya. Apalagi klosetnya kloset duduk, bakas burit orang. Yakinlah yang kita duduki itu ada najis. Apalagi air yang kita keluar kita tekan itu menghilangkan kotoran yang ada di kloset itu, kloset duduk, pasti terjadi benturan percikan yang kuat sampai ke sekitar tempat yang diduduki pantat siapapun di situ. Nah ini yang berat Ibu. Lalu kayak apa guru? Ulun terpaksa bebilas karena ulun memikirkan nak sembahyang. Selesai kita buang air besar atau buang air kecil, ulun sedikit agak jongkok naik ke atas. Tapi hati-hati bang, mun awak barat lambak bisa hancur tuh, bisa rabit tuh paha tuh. Ngalipang sedikit lah. Ulun naik ke atas, muka kayak Pak RT, hati-hati Pak RT bian. Gini gara-gara awak di sini nih mana nih? Nah, kalau nang sedang-sedang aja nang ideal, nah ulun naik ke atas Bapak Ibu, ulun bersihkan. Nah, ulun bersihkan dulu. Selesai kan ulun sudah membersihkan, buang air besar, buang air kecil, sudah, lalu ulun naik. Ulun bersihkan. Selesai. Baru ulun keluar, maksudnya itu turun, baru ulun pakaian. Maaf, ulun tutup dulu kloset duduk itu, baru ulun tekan. Aman kita daripada percikan. Tutup dulu. Kalau pian kada percaya, silahkan bebukaan kloset itu, pian tekan kayak apa air tuh kuatnya. Kalau ditutup aman. Nah, ada yang kloset dari atas, airnya tuh dari atas sini ke bawah. Ada lagi Bapak Ibu banyunya dari dalam samping mendorong, ingat ada terjadi banyak percikan. Ada. Nah yang aman, yang mengurangi terjadinya percikan, air yang dari bawah mendorong kotoran itu supaya hilang. Orang-orang barat memikirkan gimana kotoran supaya hilang, orang Islam kayak apa supaya burit suci. Beda. Karena kloset buatan orang lain. Itulah Pak. Maka kenapa orang bahari itu pindah bakar ramat, orang mulah kakus belakang rumah. Ya ada mulah wisi jamban aja orang bahari belakang rumah, jauh belakang rumah berapa meter, atau ke sungai bangkatan pulang lawang wisinya dapatnya angin aja karena muha aman pindah bakar ramat ya orang bahari. Apalagi daerah Bunipah sana tetap pamangkih situ lian nyatakanlah surut banyunya umak bum ke bawah, bum ke bawahan, soalnya pas pandit banyu naik hilangan bah ulun iya dah umanya Udin membasuh beres di situ. Maaf mubuhan gambut lah nang ulun cara maka gambut Bunipah tetap pamangkih itu bah ulun mantap benar bebahannya nih. Nang hebatnya lagi cis lewat atau kapal lewat ulun, nah Bapak Ibu menuju ke daerah mana kan tuh bawaannya saparu aja Pak Ibu bawaannya tuh nah saparu aja kelihatan nang kada kelihatan tuh anu aja burit aja saparu nih kelihatan kapoha kelihatan sakanya apa menyapa kemanahan dia. Oh iya
bahaya aja lu ini jangan berdiam-diam bang membuang tenaga dalam tuh ujian yang membuang bu guru tuh ceramah di masjid oh iya kah apa tuh pak apa jawabannya buang tenaga dalam guru aja bahira aja ulun itu daerah Tapah Pemangkih atau apa daerah Punipa. Kalau daerah Amun Taya Pedalaman atau Halong lain lagi, itu kayak paget anunya itu nah apa surut bunyinya moha aja yang ditutup nah aja. Pokoknya ngintu kelihatan bulit ungging-ungging ngintunya kelihatan di sungai buahnya moha aja buahnya ada apa-apa aja buahnya ngintu kurang lebih sama aja juga yang penting moha maju nih untung ada beguntal pengalaman ceramah ke pedalaman itu kayak apa buahnya tuh kayak itu guru nang penting buahnya tuh suci tapi aurat kelihatan nang melihat rezeki tetap haram juga ya Allah ya Rasulullah itu pedalaman yang penting kita ini bersuci buang air besar buang air kecil mandi wajib berwudu tayamum cara membuang najis itu terikat sekali menentukan sah tidaknya sembahyang. Nah kemudian berarti tadi taharah itu satu syarat daripada segala syarat sembahyang. Suci itu satu syarat daripada sah tidaknya sembahyang dan syarat itu berdahulu berwudu kah berdahulu sembahyang nggak berdahulu wudu dulu syarat wudu masyruut yang disyaratkan adalah sembahyang syarat itu terdahulu iya daripada masyruut. Nah ini usul fikih nih syarat itu wudu masyruut yang akan dikerjakan setelah syaratnya sah yaitu sembahyang. Apabila cacat syarat maka cacatlah masyruut. Iban tapi syartu intapal masyruut dalam ilmu usul fikih. Apabila cacat syarat maka cacat yang akan dikerjakan. Masuk PNS mendaftar harus begini syaratnya cacat tidak akan bisa masuk PNS tapi belum lagi lulus jadi PNS. Syarat masuk polisi begini syaratnya cacat tidak diterima masuk polisi belum lagi dites sebagai jadi polisi. Syarat masuk TNI begini syaratnya cacat tidak diterima belum lagi dites untuk masuk TNI. Syarat masuk apalagi itu dokter ke perawat kata tingginya sekian tingginya kada pas maka tidak diterima. Artinya apabila syaratnya cacat maka hasilnya cacat. Tuh kalau belajar ini hukum tuh hati-hati. Kemudian Bapak Ibu yang ulun muliakan orang tuh Pak Ibu wudu bagus wudunya tapi banyunya dari najis. Syarat berwudu airnya air mutlak airnya bermasalah wudunya bermasalah juga. Berarti syarat wudu harus airnya suci dan mensucikan namanya ma'ul mutlak suci dan mensucikan. Berarti syarat berwudu airnya suci dan mensucikan. Syarat sembahyang harus berwudu syaratnya sembahyang berwudu dulu karena wudu pekerjaan sebelum sembahyang. Apabila syaratnya cacat syarat sembahyang wudunya cacat berarti sembahyangnya cacat. Tapi kalau sembahyangnya khusyuk tidak diterima. Dan jangan fokus kepada khusyuknya, fokus kepada wudunya salah. Wudu syarat sembahyang, syarat wudu airnya suci, ma'ul mutlak, tahirul mutahharun, suci dan mensucikan. Airnya bermasalah, wudunya pun salah. Walaupun wudunya benar, tapi cacat dari segi air, maka tidak diterima. Nah, lihat Islam keterkaitan sama yang lainnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Islam itu memandang permasalahan lihat di awalnya.
Kalau kita ke pemerintahan ngeri lagi nih, ngeri lagi. Ayo fikih ke pemerintahan ngeri lagi. Kebiasaan kalau seseorang itu mencalonkan diri jadi Pak Bupati, mencalonkan diri capres cawapres termasuk, atau jadi bupati, itu masih berstatus bupati atau nggak ada? Masih berstatus bupati nggak ada? Kalau dia mencalonkan anggota legislatif misalnya, masih berstatus jabatan nggak? Kalau masih berstatus, dia memakai kekuasaan negara. Keluar dulu, ya kan? Harus kayak itu. Kalau tidak seperti itu, dia akan menggunakan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadinya. Kedua itu aturan negara seperti itu. Masa ulun bodoh masalah ini? Kan diatur. Nah, makanya kalau aturan diulang kan bisa hancur, rusak. Masa Bapak Ibu keputusan MK, ketua MK-nya dipecat, hukumnya tetap. Masa bisa? Kalau ketua MK-nya dipecat, hasilnya cacat. Nih, tata negara di sini ada. Ulun belajar hukum negara dengan guru hatim ahli, karena beliau wakil bupati. Coba lihat, dipecat MK karena memutuskan ketika saat-saat menunggu capres. Lalu kan maaf, ini mengkritik boleh, menghina nggak boleh. Ulun juga bisa dikritik orang, Nabi jadi kritik orang, apalagi Udin. Yang belajar hukum negara, coba belajar hukum agama, dikombinasikan. Cacat keputusan, maka akan cacat hasil. Lihat, cacat wudhu, cacat sembahyang, cacat air, cacat wudhu. Hebat kan? Islam. Itu Pak Ibu caranya. Kita teruskan. Minta maaf. Bapak Prabowo masih kasih Menko apa sebagai menteri. Kenapa? Maka nggak stop. Nah, si Dinwani benar. Nggak boleh. Hati-hati nih. Kita nih bicara agama juga bicara negara. Bapak Mahfud MD masih ada fasilitas negara dia. Jangan, kita harus pintar. Bapak Ganjar masih? Pak Gibran? Oh. Pak Muhaimin? Pak Anies? Kalau ingin mencalonkan jabatan yang kita emban, pisah dulu. Ada apa namanya, memanfaatkan fasilitas negara, gak boleh. Nah, kita boleh ngomong karena kemungkaran. Apabila kita tidak ngomong, dianggap kebaikan. Minimal ada yang berani menyampaikan. Ini cacat hukum namanya. Kita teruskan Bapak Ibu. Cacat hukum lagi. Ulun kan tidak terikat dengan partai, tapi ulun bebas ngomong karena ulun tidak terikat, aman. Ribut bukan guru-guru, di sekitar grup guru-guru tuh. Guru Udin, gimana Guru Udin kalimat amin tuh Guru Udin? Kan kita membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan ada hubungannya dengan capres nomor 1. Itu
itu amin. Ada amin. Adalah. Kenapa maka dihubung-hubungkan? Berarti yang menghubung-hubungkan dia ngerti bahasa Arab. Amin dengan singkatan dari capres nomor 1 nggak ada hubungannya. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab A-nya panjang, minnya I-nya panjang. Amin. Ada hubungannya? Enggak ada penistaan agama di situ. Sama nama orang Yasin. Nama orang Yasin, ya ayat isi insin Yasin. Lawan membaca Quran surah Yasin sama kan ada? Belain Yasin. Nama orang dibaca Yasin adalah Yasin. Enggak ada. Nah, ini penting. Yang parah itu asyhadu alla ilaha illallah. Ini parah. Ketahuan dangkal pemahaman agama. Iman rapuh, akhlak rendah. Dangkal pemahaman agama. Iman rapuh, agama dangkal, iman rapuh, akhlak rendah. Jangan diikut-ikutkan ke agama. Dulu-dulunya memang sudah seperti ini. Kenapa diubah-ubah seperti ini? Apalagi seperti ini, parah lagi. Politik itu jangan merusak agama. Kalau politik rusak hanya untuk negara sampean. Kalau politik merusak agama, rusak akhirat sampean. Ini penting. Makanya ulil sampai buahnya, karena zaman sekarang ini guru politik identitas. Agama tidak diikut-ikutkan dengan politik. Agama filter politik. Ulil setiap saat memandang apapun pakai agama, karena agama mengatur kehidupan dunia kita. Agama mengatur keselamatan akhirat kita. Apabila pun memisahkan agama, kita tidak ada filter di dalam menilai hidup ini. Bahaya pian. Apabila ada ulama, guru, siapapun ngomong, jangan diikut-ikutkan politik dengan agama. Jangan agama diikutkan dengan politik. Orang itu tanda tidak pernah belajar fikih siasah, fikih politik. Nah, ini bahayanya. Agama tetap mengatur filter kehidupan kita, termasuk berpolitik, termasuk kita memilih pemimpin. Kenapa? Memilih pemimpin bagian dari ajaran agama kita. Makanya kita memandang. Nah, ini penting. Kita mencari yang terbaik, Bapak Ibu, dari seluruh yang terbaik. Ternyata kalah, selesai tugas. Mendukung, enggak harus menang. Yang penting kita mencari yang terbaik. Apabila dia memimpin baik, kita berpahala. Karena kita memilih sudah yang terbaik menurut usaha ikhtiar kita. Ternyata dalam kepemimpinan dia mengkhianati pendukungnya. Dia yang bermasalah di akhiratnya. Kita selamat akhirat kita karena kita memilih yang terbaik. Di perjalanan pemimpinnya dia bermasalah. Dia bermasalah dengan akhiratnya. Tapi kalau kita memilih karena hati-hati, memang bermasalah, sudah kita pilih, dilanjutkannya misalnya zalimnya itu yang memilih kenaju imbasnya. Dalam kitab Munyatul Musalli, nama kitab karang Syekh Daud Al-Fatwani ada, ulun kadingat membawakan kitabnya mun kawarana minggu depan insyaallah. Coba lihat Bapak Ibu, syaratnya itu terdahulu, syarat itu wudunya dahulu baru sembahyang. Daripada masyruq itu sembahyang, pada martabat, pada tingkatan. Berarti penentuan sah tidaknya sembahyang tergantung wudu. Tergantung wudu itu tergantung air. Nah, itu penting. Makanya rajin tuh mengenal air dahulu tuh di ketika belajar bab taharah. Terus dikit lagi. Maka sugiyanya didahulukan pula iya masalah wudu, catat daripada masyruq pada wudu.
Masyruq sembahyang pada wadhu, tulis pada sah tidaknya. Wadhu itu istilah dalam ilmu fikih, sah tidaknya. Berarti sah tidaknya sembahyang tergantung sah tidaknya wudu. Sah tidaknya wudu tergantung sah tidaknya air. Cukup ilmunya ini Pak Ibu. Sembahyang tergantung sah tidaknya wudu. Kita kada perlu dulu belajar sembahyang kunis sah, kada belajar dulu sebelum masuk kepada pembahasan sembahyang sahkah kadakah wuduku ini. Kemudian wudu kunis sah tidaknya tergantung air yang digunakan, sahkah kadakah air ini. Tapi Bapak Ibu tetap terikat lagi dengan 3, mandi wajib. Kalau mandi wajib kada sah, lalu bawa wudu sahlah. Ada juga cara membuang najis kada benar, lalu dibawa wudu sah wudunya, ada sah juga. Cara menghilangkan najis misalnya ada benar lagi, sah kada wudunya, tidak sah juga. Ayamnya bermasalah, sah enggak sembahyangnya. Lihat, sembahyang terikat dengan 4: wudu, mandi wajib, tayamum, membuang najis. Apabila yang 4 tidak beres, sembahyangnya bermasalah. Kaji dahulu nang 4 ini Pak Ibu. Kenali dulu cara kita berwudu, kenali dulu cara kita mandi wajib, kenali dulu tentang tayamum, kenali dulu tentang cara membuang najis. Apabila tidak beres, maka tidak sah sembahyangnya. Seperti betisu membuang najis misalnya di Singapura atau Majulun ini. Kalau kita membuang najis, parut bermasalah, lalu makan diabetes gitu, kira-kira kaulah pakai tisu, karena najisnya kemana-mana. 1. Kemudian bapak-bapak kalau buang air kecil percikan, kira-kira kaulah pakai tisu. Kada awak, apalagi ibu-ibu, maaf, rasanya pian-pian ibu kalau bakami kada aku marahkan. Ulun kada pernah melihat Bang. Bujur lah Bu. Nah, kawalah betisu. Kawa kada Bu? Nah, berdiam. Ada kawa. Karena najisnya itu tersebar kemana-mana. Lihat, nyaman sakanya kita Pak Ibu di Indonesia juga hidup lah. Singapura tuh pakai tisu terus. Behira 3 kali pakai tisunya cium pang burit. Madet bau. Nah, mereka hanya memikirkan bersih, Islam memikirkan kesucian. Kita akan bahas minggu depan lagi permasalahan cara supaya sah sembahyang kita itu bagaimana. Itu terikat nanti dengan yang 4 macam ini: wudu, tayamum, cara membersihkan najis, mandi wajib. Kalau ini tidak beres, sembahyangnya tidak akan diterima oleh Allah. Mudahan pian panjang umur, ulun panjang umur, kita bahas insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa wa umrin fi husni amal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.